Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang File Transfer Protocol atau disingkat FTP. Untuk minggu kemarin, kita sudah membahas konfigurasi DHCP server di mana server yang kita gunakan adalah server Debian dan kemudian klien yang kita gunakan menggunakan sistem operasi Windows. Dengan demikian, jaringan yang kita buat itu menggunakan arsitektur klien server, di mana kliennya sebagai Windows, servernya menggunakan Debian. Oke, apa itu FTP server? Nah, File Transfer Protocol itu suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan koneksi TCP atau panjangannya Transmission Control Protocol. Nah, transfer protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol itu adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Seperti tadi sistemnya pakai Windows dan yang satunya menggunakan Linux. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mempunyai server di mana dari sebuah klien ingin mengirimkan suatu paket file atau dokumen ke dalam sebuah server yang kita gunakan. Karena server yang kita gunakan menggunakan teks atau berbasis teks, itu otomatis mouse itu tidak akan berfungsi. Tidak seperti kita menggunakan Windows, bisa klik kanan, copy, kemudian paste dari sebuah flash disk maupun DVD. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya FTP untuk bisa saling tukar-menukar file. Proses kerja FTP dalam melakukan komunikasi data itu berjalan pada port 21 menggunakan protokol TCP/IP. Nah, di sini ketika nanti ada pertanyaan port berapakah yang digunakan FTP dalam menjalankan komunikasi datanya, itu kalian bisa ketahui menggunakan port 21. Dan di sini protokol tadi itu ada berbagai macam yang bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia ini untuk bisa saling terhubung dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Yang pertama ada protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, ada DNS, Domain Name System, ada HTTP, HTTPS, kemudian FTP, ada juga Telnet, ada Secure Shell atau istilah singkatnya SSH, dan juga kita bisa menggunakan OSI Layer. Ya, itu beberapa contoh protokol jaringan yang biasa digunakan. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari FTP? Yang pertama, itu menjadikan transfer data lebih efisien dan reliable, dapat diandalkan. Jadi, tidak perlu kita menggunakan DVD atau kita harus burning dulu DVD-nya atau pindahkan ke flash disk, nanti repot lagi. Kita gunakan saja FTP dari klien ke server. Kemudian bisa melaksanakan pertukaran data dengan lebih cepat karena ukuran data atau file yang akan ditransferkan itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, bisa dilakukan indirect atau implicit remote computer. Dan yang keempat, pemilik situs atau website bisa melaksanakan backup websitenya dengan mudah dan ringan. Nah, FTP itu biasanya kita pakai ketika kita akan mengirimkan file website yang ada di komputer klien berbasis Windows itu dikirimkan ke server.
di mana server itu berbasis teks. Kemudian, ya, hal penting dalam FTP ada dua. Yang pertama, FTP server, dan yang kedua harus ada FTP client. FTP server itu adalah suatu server yang berfungsi memberikan servis pengiriman tukar-menukar data terhadap FTP client dengan syarat FTP client itu harus meminta terlebih dahulu terhadap FTP server. Yang kedua, ada FTP client, itu komputer yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Jadi nanti cara kerjanya komputer client wajib meminta terlebih dahulu kepada FTP server untuk bisa terkoneksi. Selanjutnya ada yang namanya FTP server. FTP server itu digunakan pada topologi jaringan dengan arsitektur client server. Ada sebuah server di tengahnya atau ada sebuah server di atas. Kemudian ada klien di bawah server yang terkoneksi langsung atau bahkan menggunakan switch di situ. Dalam pengaksesannya, FTP server itu diakses menggunakan Universal Resource Identifier atau disingkat URI dengan format protokol untuk memanggil FTP-nya yaitu FTP:2/IP server atau di sini kita pakai IP servernya atau bahkan bisa menggunakan nama domain jika kita sudah menginstalkan DNS server pada server kita. Maksudnya kita bisa mengecek FTP-nya menggunakan FTP:2 pakai IP misalkan 192.168.10.94. Nah, nanti di browser akan muncul isi dari FTP servernya. Contoh aplikasi FTP dari sisi server itu ada VSFTPD dan juga ProFTPD. Itu yang paling sering digunakan. Dan yang paling populer dan banyak orang yang pakai itu adalah ProFTPD. Ya, walaupun VSFTPD bisa, tapi yang paling mudah dan paling populer adalah yang bawah ini. Dan dari segi FTP client itu kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya ada FileZilla, WinSCP, MobaXtern, QtFTP, atau bahkan CyberDuck, di mana di situ beroperasi pada sistem operasi Macintosh. Untuk Windows kita bisa pakai salah satu dari ini. Nah, seperti yang sebelumnya, ini yang dimaksud pengujian menggunakan protokol di sebuah klien Windows. FTP:2 pakai IP servernya. Selanjutnya, metode akses FTP itu ada yang namanya User Authentication Login dan juga Anonymous Login. Jadi ketika klien ingin berkomunikasi dengan server menggunakan FTP server itu wajib menggunakan metode akses. Yang pertama ada User Authentication Login dan juga Anonymous Login, salah satu dari ini. Yang pertama itu maksudnya apa? Metode di mana seseorang user yang ingin mengakses sebuah FTP server harus memiliki username dan password. Jadi ketika klien ingin mengakses FTP server, wajib akunnya didaftarkan dan mendapatkan username password yang sudah disetting di FTP server supaya kliennya dapat terkoneksi. Dan yang kedua ada Anonymous Login, di mana memungkinkan orang-orang dapat mengakses FTP server secara anonim atau tanpa harus memiliki username dan password. Tapi lebih amannya kita pakai User Authentication Login. Nah, cara kerja FTP itu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang mana untuk mengakses data-data yang ada pada FTP server diperlukan username dan password.
sehingga user yang terdaftar pada sistem memiliki hak akses untuk membuka direktori dan file yang ada di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan manfaat dari FTP, yaitu indirect atau implicit remote computer, di mana user wajib mempunyai akun, ya, mempunyai akun dan punya username password yang telah terdaftar. Nah, cara kerjanya seperti ini. Dari sebuah FTP client diinstalkan FTP clientnya, aplikasi, kemudian dijalankan dan panggil IP FTP server, di mana menggunakan port 21 dan mengautentikasi menggunakan username password. Ketika FTP server menanggapi, maka akan mengembalikan permintaan dari klien yang tadi meminta terkoneksi. Nah, kemudian dari server akan membalasnya. Klien sudah terkoneksi ke FTP server. Selanjutnya, FTP client akan mengirim pesan untuk meminta layanan tukar-menukar data pada FTP server. Ketika FTP client itu terkoneksi dengan FTP server, maka klien dapat melakukan proses download, upload, dan proses yang lain sesuai dengan izin dan hak akses yang diberikan oleh FTP server. Ya, jadi ketika sudah terkoneksi, kita memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan, nanti klien itu dapat melihat isi dari server itu. Jadi seperti Windows Explorer-nya di klien, itu bersebelahan. Sebelah kiri itu nantinya tampilan Windows Explorer punyanya klien, sebelah kanan itu tampilan isi dari server kita, yang nanti bisa kita downloadkan atau pindahkan file yang dari klien dipindah ke server. Nah, itu fungsi dan cara kerja FTP. Oke, untuk materi FTP sampai di sini. Nah, silahkan kalian pelajari lagi, dibaca ulang, dan dilihat videonya supaya ada gambaran lebih. Apa itu FTP, manfaatnya, kemudian cara kerja, metode aksesnya itu bagaimana, pakai apa saja. Nah, silahkan kalian dipahami terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa mempraktekkan ketika sudah kegiatan tatap muka di sekolahan. Jadi sudah ada gambaran, tinggal mempraktekkan akan lebih mudah. Selanjutnya untuk assignment-nya, penugasan, seperti biasa silahkan kalian kunjungi link di bawah ini. Nah, yang sudah tertera silahkan kalian ketik saja gg.gg/quizftp. Di situ silahkan kalian kerjakan penugasannya, karena penugasan di situ saya ambil sebagai nilai tugas dan juga nilai presensi kalian. Nah, link itu akan aktif atau kuisnya itu akan aktif dimulai pukul 9.30 dan akan berakhir pada waktu atau pukul 23.45 menit. Ya, diingat-ingat, silahkan dipelajari kembali dan jangan lupa penugasannya dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.